Oke, kita ketemu lagi di video tutorial pengembangan aplikasi menggunakan Scratch ya. Nah, teman-teman, di video tutorial sebelumnya kita sudah memulai ya mengembangkan game berjudul Star Wars. Star Wars Part 1. Nah, di part kedua ini kita akan melanjutkan ya teman-teman. Di part 1 kemarin kita sudah mengimplementasikan player animation, lalu juga player movement dan player shot. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pengaturan pada enemies ya. Nah, tahap yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pengaturan pada enemy position list. Oke, jadi memang pembahasan kita di sini sengaja melibatkan list ya karena memang di video tutorial sebelumnya memang kita sedang membahas topik tentang variabel dan list ya teman-teman. Nah, sebenarnya project game Star Wars ini adalah untuk membantu kita agar lebih paham lagi bagaimana sih cara penggunaan variabel dan list dalam sebuah game gitu. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan list untuk memposisikan enemy di posisi-posisi yang berbeda. Nah, posisi-posisi yang berbeda itu kita letakkan dalam sebuah list. Oke, jadi kita coba lihat dulu ya apa yang sudah kita lakukan atau kita selesaikan di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bisa mengendalikan pesawat kita, teman-teman, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri. Kalau kita sudah bisa menembak. Nah, berikutnya akan kita implementasikan adalah pengaturan pada enemy agar enemy ini pun bisa lebih hidup gitu ya. Termasuk agar enemy bisa menembak, bisa bergerak dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, karena kita ingin memiliki enemy yang banyak, maka enemy yang kita miliki di sini harus kita clone atau kita duplicate. Nah, proses menduplikasinya dengan tujuan agar walaupun kita memiliki sprite hanya satu, tapi enemy tersebut bisa kita clone berkali-kali gitu ya. Dan nanti hasil clone-nya akan kita munculkan kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sono, kadang-kadang di ono, di ini gitu ya. Jadi ada berapa tempat? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 titik yang akan kita gunakan. Dan titik-titik tersebut teman-teman akan kita simpan dalam sebuah list. Dan sekarang saatnya kita membuat list tersebut ada di dalam kategori variable, lalu make a list. Kita akan menggunakan namanya adalah enemy x positions. Gitu ya, kita oke. Nah, ini enemy exposition dan posisi-posisinya itu tadi sudah dikatakan bisa dimungkinkan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di sini ini ada di koordinat berapa ya teman-teman? 200 ya. Nah, berarti uh, kita lakukan di sini when flag click, lalu kita inisialisasi add gitu ya, add thing to enemy exposition dan di sini ada 200. Jadi kita menyimpan nilai 200 ke dalam list. Oke, berikutnya kita juga ingin menyimpan di sini min 200. Ya berarti gini kita duplicate minus 200. Lalu kalau di tengah itu kemungkinan nilainya 0 ya. Sini 200 minus 200, di sini harusnya berapa?
nol ya. Oke, kita boleh duplikat. Di sini adalah nol. Lalu di sekitar sini minus 100 mungkin ya teman-teman. Oke, kita duplikat. Ups, jadi banyak ini. Sorry. Nah, ini kita duplikat. Ini jadi minus 100. Dan tentu ini duplikat jadi 100. Jadi minus 200, minus 100, 0, 100 dan 200. Dan teman-teman, kita tidak ingin setiap kali game ini dijalankan dia nambah lagi listnya, nambah lagi kayak misalkan ini ya, kita jalanin. Tuh, dia nambah lagi terus teman-teman. Ya. Agar dia tidak tambah, maka kita harus hapus dulu baru kita delete all ya, delete all of enemy exposition. Di sini ada perintah delete all. Nah, sehingga sekarang kalau kita jalankan si enemy list ini akan hanya selalu memiliki 5 buah nilai saja ya karena akan dihapus terlebih dahulu. Nah, itu ya dia nggak nambah-nambah, hanya selalu 5. Oke ya. Jadi sekali lagi eh, nilai-nilai ini tidak lain adalah posisi X dari enemy ya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Dan kita tidak ingin memperlihatkan ini di layar, jadi enemy expositionnya kita uncheck agar dia tidak terlihat di layar. Oke. Nah, setelah kita mengimplementasikan posisi enemy ya melalui list, berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur animasi enemy-nya. Seperti halnya pada player, enemy memiliki animasi berupa api apa nih, jet atau roket yang keluar dari sini gitu ya. Nah itu kalau sekarang kita jalankan, kita belum bisa melihat apa namanya. Kalau kita jalankan, kita belum bisa melihat adanya uh, animasi dari roketnya. Sedangkan untuk player kan sudah ya. Ya, kita juga harus mengimplementasikan roket tersebut pada enemy. Nah, caranya teman-teman adalah dengan klik di bagian sini, enemy ya. Nah, lalu kita ke bagian kostum sini ya. Kalau kita lihat di situ, nah itu ada pergerakan roketnya, animasi roketnya. Nah, tinggal kita panggil menggunakan uh, event menggunakan event when I start as a clown. When I start as a clown. Mana ya when I start as a clown. When I start as a clown. Nah, kenapa proses penganimasian itu ada di when I start as a clown, bukan di when flag click? Karena nanti enemy akan kita jalankan melalui proses cloning ya, nggak seperti player. Kalau player ini tidak di cloning, dia akan sudah ada dalam scene-nya ini atau dalam kanvas ini ketika game dijalankan atau stage ini ya. Tapi di enemy ini tidak, karena enemy ini kita ingin duplikasi sebanyak-banyaknya gitu ya, sehingga proses penganimasian roket itu harus ada kita panggil melalui when I start as a clone. Oke, langsung kita implementasikan forever dan costume di bagian looks ini ya. Next costume, lalu kita tambahkan delay sebanyak 0,2. Oke, kita jalankan. Nah,
Hanya saja kita belum bisa melihat apa namanya pergerakan dari roketnya karena yang ada di sini itu bukan cloningnya ya. Jadi nanti akan kita lihat ketika dia sudah di cloning gitu ya. Nah, kita karena ingin mengimplementasikan enemy melalui proses clone, maka sprite yang ada di sini itu harus kita sembunyikan dulu ya teman-teman. Jadi kita akan lakukan proses hiding di sini ya, agar ketika gamenya dijalankan, enemy-nya itu tidak terlihat. Nanti enemy-nya muncul dari sini ya, sesuai dengan proses clone yang kita lakukan. Oke, nah begitupun dengan di sini ada dua buah sprite ya yang juga sebetulnya harusnya kita hidden, ini dan ini gitu ya. Oke, langsung saja kita hidden dua sprite tersebut ya teman-teman. Pertama adalah explosion sprite ini. Langsung kita hidden aja dulu menggunakan perintah bagian sini when flag click lalu looks uh, hide ya. Begitu juga dengan yang ini ya, laser miliknya enemy. Kita event when flag click lalu hide. Sehingga sekarang kalau dijalankan maka sudah bersih gitu ya. Semuanya akan dimunculkan melalui proses clone. Berikutnya teman-teman, kita kembali lagi ke enemy sini ya. Nah, kita ingin melakukan proses cloning pada enemy tersebut. Proses cloning pada enemy tersebut akan kita implementasikan dengan cara seperti ini. Event, lalu when flag click. Sini ya teman-teman. Lalu kita gunakan forever. Seperti ini. Nah, nantinya di dalam forever ini adalah pengimplementasian proses clone-nya. Namun sebelumnya, saya ingin sampaikan bahwa game ini kan ada mode game over nih. Jadi ketika player terkena tembak 3 kali, maka game over. Nah, proses cloning ini akan boleh dilakukan ketika belum terjadi game over. Karena kalau sudah game over, buat apa sih di cloning lagi gitu kan ya. Nah, berarti ada dua kondisi, yaitu ketika sudah game over atau belum game over. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan mengimplementasikan juga konsep variabel lagi ya, teman-teman. Membuat sebuah variabel baru bernama is game over. Artinya apakah sudah game over gitu ya. Nah, game over ini ada dua kemungkinan, sudah game over ataupun belum. Nah, sudah game over itu jika bernilai 1 dan belum game over itu jika bernilai 0. Nah, sehingga kita sekarang harus membuat inisialisasi nilainya. Nah, pendeklarasian variabel atau bukan pendeklarasian ya, artinya pemberian nilai akan dilakukan di sprite player ya. Berarti di bagian sini saya akan tambahkan sebuah perintah set is game over to 0. Artinya belum game over. Kalau 1 berarti sudah game over. Jadi ketika game ini dimainkan, variabel set is game over itu bernilai 0, artinya belum game over. Kita kembali lagi ke proses cloning enemy. Nah, di sini berarti kita harus memastikan teman-teman di bagian kontrol sini if berarti tambahkan kondisi jika belum terjadi game over gitu ya. Operator nih 0, 0 itu artinya belum game over. Dan yang kita cek adalah kondisinya adalah variabel bernama game over. Artinya jika is game over sama dengan 0, artinya belum game over. Apa yang dilakukan ketika belum game over? Nah, kita ingin mengclone enemy-nya. Nah, proses cloning akan kita lakukan
eh, delay dulu ya, agar proses codingnya itu tidak konstan ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Nah, oleh karena itu kita bisa tambahkan delay di sini teman-teman, wait for second, dan agar delaynya itu tidak mudah ditebak, maka kita gunakan pick random di sini ya. Bisa 0,1 sampai 3,0. Artinya kemunculan enemy nanti itu di antara interval waktu 0,1 sampai 3,0. Bisa sangat cepat ataupun agak lambat. Nah, saat ini barulah kita akan mengklon enemy kita ya teman-teman. Create a clone. Sini ya. Jadi antara 0,1 sampai 3,0 dia akan mengcloning dirinya sendiri. Jadi uh, bisa muncul di sini atau di sini. Nah, untuk memunculkannya sekarang akan kita tambahkan perintah lainnya, yaitu when I start a clone. Nah, berarti kan ini setelah dilakukan proses clone, maka berikutnya adalah when I start as a clone. Ya. When I start as a clone itu adalah untuk pertama kali menentukan posisinya di mana. Ada 5 macam posisi kan ya. Posisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu untuk X-nya, tapi untuk Y-nya semuanya sama di antara ketinggian 171 gitu. Nah, sehingga di sini kita ingin enemy melakukan ke Y-nya 171 ya teman-teman, ketinggiannya selalu di atas ini karena pergerakannya dari atas ke bawah kan ya. Nah, lalu untuk posisi X-nya akan memilih di antara yang ini ya. Berarti yang kita lakukan adalah memilih di sini ya teman-teman, di bagian variabel ada item. Nah, ini ada item of enemy exposition. Jadi dia memilih item, ini kan item, ini item, ini item, ini item ya, dari enemy exposition. Nah, kita tahu bahwa ini ada variabel enemy exposition. Hanya saja kalau kita di sini menentukan nilainya 1, dia akan selalu menuju ke item nomor 1, yaitu minus 200. Padahal yang kita inginkan random. Nah, oleh karena itu di bagian sini ya bisa kita random teman-teman dengan mengambil operator pick random. Tapi pick randomnya bukan 1 sampai 10, tapi 1 sampai 5. Ya, gitu ya. Karena hanya ada kemungkinan 5 posisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, berikutnya setelah dimunculkan, kita ingin enemy itu bergerak ke bawah. Nah, pergerakan itu kita lakukan dengan menggunakan um, perintah forever, lalu kita change y ya. Nah, tapi sebelum kita gerakan, karena enemy ini awalnya posisinya tidak terlihat atau hide, setelah kita mengatur posisi X-nya, maka kita harus show dulu teman-teman. Kita tampilkan enemy-nya. Kita show, baru kita turunkan dengan perintah forever. Oke. Nah, perintah forever di sini kita lakukan dengan mengatur nilai y ya. Change y by minus. Mungkin kita bisa gunakan angka minus 5 ya. Atau mungkin dengan nilai yang lambat dulu deh, minus 2. Nah, tapi teman-teman, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini ya. Karena sekali lagi kita memiliki variabel is game over seperti yang ada di sini. Nah, ini is game over. Nah, tentu juga enemy ini akan bisa turun ke bawah jika game overnya masih bernilai 0. Artinya belum game over. Gitu ya.
Nah, sehingga perlu kita lagi pas kita cek di sini ya, if game over sama dengan kosong. Ini kosong. Lalu variabel yang kita letakkan di sini adalah variabel game over, is game over. Oke, sekarang mari kita coba apakah enemy-nya sudah bisa spawning atau muncul dan turun ke bawah gitu ya. Nah, kemunculannya itu ada di beberapa titik yang berbeda, yaitu 5 titik gitu ya. Itu muncul, kebetulan ini titiknya sama, ada di sana ya. Nah, kita bisa melihat bahwa enemy-nya sudah bisa bergerak ya dan muncul berkali-kali. Hanya saja teman-teman bisa lihat enemy-nya itu dia stuck di sini ya, teman-teman. Ya, dia berhenti di sini, lihat tuh. Dan animasi apa namanya? Jetnya pun sudah terlihat ya. Itu diakibatkan tadi kita melakukan proses ini ya, next custom. Nah, berikutnya adalah eh, kita ingin agar enemy-nya itu tidak stuck di sini. Ketika dia sampai sini, lalu kita delete, gitu ya, kita hapus. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengimplementasikan enemy shoot ya, sesuai dengan urutannya. Kita akan mengimplementasikan terlebih dahulu enemy shoot. Dan karena proses menembak itu juga dilakukan oleh enemy clone, maka yang harus kita lakukan di sini adalah memilih sprite. Pastikan yang terpilih adalah sprite enemy ya teman-teman, bukan sprite player. Jadi enemy, karena kita sedang ingin mengimplementasikan enemy shoot. Dan karena proses shoot itu juga dilakukan oleh enemy clone, maka di sini kita harus gunakan perintah when I start as a clone. When I start as a clone, lalu kita tambahkan lagi forever, dan lalu kita ingin memastikan bahwa dia belum game over seperti hal-hal yang lain, seperti yang ini juga sama ya. Jadi kita pastikan if oke, saya rasa ini sama ya, saya duplicate aja biar nggak kelamaan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita ingin memanggil enemy laser ya, kita ingin memanggil enemy laser. Tapi teman-teman mohon diperhatikan, di sini agak tricky ya teman-teman. Enemy yang kita bangkitkan itu kan banyak ya. Coba saya jalankan. Ini ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ketika dia menembak, kan akan mengklon laser. Nah, laser itu akan diposisikan di enemy yang mana? Itu pertanyaannya. Karena enemy-nya banyak gitu. Berbeda dengan player, kita akan sangat mudah memposisikan lasernya player karena playernya hanya satu. Nah, oleh karena itu, enemy clone yang memanggil, dia harus memberitahu posisinya dia gitu ya. Harus memberitahu posisinya dia agar ketika di sprite clone ya dipanggil itu akan apa namanya, menyesuaikan dengan posisi yang memanggilnya. Nah, hal itu bisa diimplementasikan dengan cara membuat sebuah variabel di sini teman-teman, bernama laser x position dan laser y position ya. Jadi buatlah dua variabel ini, atau ini saya hapus dulu ya, saya ulang. Nah, kita buat variabel laser x position oke, dan satu lagi laser y position. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada laser X dan ada laser Y. Dan laser ini
akan diberi nilai sebelum proses cloning. Sehingga di sini kita akan lakukan set, tapi yang kita set adalah laser exposition dan laser Y position. Akan kita assign dengan nilai Y position atau exposition untuk laser X dan Y position untuk laser Y. Sehingga nanti si laser yang diklon itu akan merujuk ke posisi ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita tinggal mengklon, create a clone. Yang diklon apa? Yang diklon adalah laser, enemy laser. Nah, berikutnya setelah kita melakukan proses clone pada enemy laser, maka kita sekarang beralih ke sprite enemy laser untuk when I start as a clone. Jadi dia sudah di clone, maka perintah selanjutnya adalah ketika sprite tersebut sudah di clone. Ya, when I start as a clone. Nah, when I start as a clone, maka dia akan pergi ke posisi tadi ya. Kita tambahkan posisinya, go to XY, di mana X-nya adalah variabel tadi, laser X position, dan Y-nya adalah laser Y position. Lalu kita show, kita munculkan. Ingat, keadaan awalnya adalah terhidden, maka kita harus munculkan sekarang dengan perintah looks show. Nah, setelah dimunculkan, tentu kita ingin dia dilontarkan ke bawah ya teman-teman. Nah, melontarkan itu biasanya menggunakan forever. Nah, kita akan lontarkan dengan merubah nilai Y-nya. Change Y by min 10. Karena arahnya ke bawah, maka harus bernilai minus. Oke, mari kita coba lihat apakah lasernya sudah bisa menembak gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Wow, tapi pergerakannya masih aneh ya. Tapi intinya dia sudah bisa menembak gitu ya. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa proses menembaknya terlalu sering gitu sehingga dia banyak banget lasernya. Nah, kita bisa atur di bagian sini, kita beri delay teman-teman. Ya, kita beri delay di bagian kontrol sini, wait for a second. Tapi delaynya agar bisa tidak terlalu konstan, ya kita bisa menggunakan pick random. 0,2 dan misalkan 3,0. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Oke, teman-teman. Nah, sekarang dia sudah bisa seperti itu. Hanya saja masih mengumpul di sini, stuck juga di sini ya. Nah, agar tidak stuck, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita cek if gitu ya. If, lalu di bagian sensing, touching, if touching the edge. Nah, kita ingin delete clone ya. Nah, seperti itu. Agar dia tidak stuck di sini. Nah, itu sudah tidak stuck dan tinggal kita panggil suaranya. Nah, suaranya tentu kita panggil sebelum forever ya, ketika show, panggil suara lalu baru forever. Nah, suara ada di sini teman-teman. Ada di sound. Lalu kita upload dari enemy laser. Oke, ini suaranya ya. Lalu kita kembali lagi ke code.
Nah, sehingga kita bisa panggil sound. Nah, di sini. Oke, sekarang tinggal kita panggil lagi. Kita jalankan lagi. Nah, itu ya. Oke, nah karena sekarang enemy kita sudah bisa menembak dan kita juga player sudah bisa menembak. Nah, saatnya kita mengimplementasikan pemanggilan explosion atau ledakan ketika kita berhasil menembak enemy. Ya, jadi kita sekarang fokusnya ke player, teman-teman silahkan klik di playernya. Nah, berikutnya, oke, sekali lagi kita akan membuat fitur agar enemy bisa meledak ya ketika terkena laser dari player. Maka yang harus maka yang harus dilakukan adalah eh, pastikan terlebih dahulu agar yang terpilih adalah enemy. Lalu kita tambahkan um, control when I start as a clone karena keadaan tertembak pun terjadi ketika enemy dalam posisi clone gitu ya. Lalu kita lakukan proses forever seperti itu. Nah, enemy itu tertembak ketika dia menyentuh laser player. Berarti di sini kita harus mengecek event di sini ya teman, if lalu sensing touch player laser. Jadi ketika enemy menyentuh player laser ya. Nah, sama halnya dengan tadi ketika kita ingin memunculkan posisi laser, posisi ledakan pun harus bisa kita munculkan pada posisi yang tepat. Nah, sehingga sama halnya dengan tadi, kita butuh sebuah variabel yang akan menyimpan nilai X explosion dan Y explosion gitu ya. Jadi di bagian variabel kita tambahkan dua variabel di sini X explosion position dan satu lagi adalah Y explosion position. Oke. Nah, berikutnya nilai-nilai tersebut harus kita beri nilai. Variabel tersebut harus kita beri nilai X explosion dan Y explosion. Untuk yang X-nya kita beri nilai dari X position dan Y-nya adalah Y position. Oke. Nah, barulah di sini kita memanggil clone untuk ledakan ya. Jadi bagian kontrol di sini kita bisa create clone adalah explosion. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ketika enemy sudah tertembak, tentu dia akan hilang ya. Jadi di sini delete this clone ya. Nah, begitu juga kalau tadi teman-teman perhatikan bahwa ketika enemy berjalan dia akan stuck di sini, itu pun akan kita cek ya menggunakan if. Ini if lagi. Nah, jadi posisi enemy itu ketika sudah sampai sini itu kisaran di angka lebih kecil dari minus 180. Sehingga kita bisa memastikannya dengan melakukan pengecekan jika nilainya lebih kecil dari minus 180, yaitu nilai Y-nya, Y position-nya,
maka kita juga ingin hapus enemy tersebut. Oke, sekarang kita coba ya, apakah enemy tersebut sudah bisa menghilang karena ketika tertembak atau belum. Ya, itu sudah ya. Hanya saja menghilangnya disertai dengan ledakan. Ya, karena kita belum memanggilkan ledakan ya. Tapi di sini juga kita bisa lihat enemy sudah tidak ada yang stuck gitu ya. Nah, berikutnya kita ingin mengimplementasikan ledakan. Kita klik di bagian sprite ledakan sini, teman-teman. Karena ledakan juga dipanggil melalui proses clone, maka di sini kita bisa gunakan event atau control when I start as a clone. Nah, pertama-tama kita atur posisinya ya. Seperti tadi, yaitu ada di go to x, y, dan nilai x-nya kita dapatkan dari variabel x explosion position, dan y-nya kita dapatkan dari variabel y explosion position. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita show. Setelah di show, kita ingin panggil animasinya ledakan tersebut. Kita lihat di sini nih, animasi ledakan itu kan kostumnya cukup banyak ya teman-teman. Ada kostum 1 sampai dengan kostum 5. Dan itu ingin kita panggil bergantian. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, tapi sebelumnya kita akan coba panggil dulu suara ledakannya ya teman-teman. Suara ledakan ada di pastikan explosion yang terpilih, lalu sound. Kita upload dari aset yang ada di link deskripsi, yaitu explosion ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke sana. Dan ini kita panggil ya teman-teman. Kita panggil suara ledakannya dengan sound start sound. Nah, setelah itu kita akan panggil kostum ya. Ya. Switch kostum 1. Lalu kita buat delay 0,1. Kita buat delay. Nggak bisa ya? Agak sini. 0,1. Ini kita duplicate. Ini untuk yang 2. Kita duplicate. Untuk 3. Kita duplicate lagi. Untuk yang keempat. Dan kita duplicate lagi. Untuk yang kelima. Nah, sehingga sekarang kalau kita jalankan, ketika kita menembak, nah itu ya. Nah, hanya saja ini belum hilang ya. Apa namanya, efek ledakannya. Nah, sehingga kita hilangkan di sini dengan menggunakan perintah delete this clone. Oke, kita panggil delete this clone-nya. Kita tambahkan perintah delete this clone. Sekarang kita jalankan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, enemy sudah berhasil kita hancurkan gitu ya. Sekarang tinggal player. Player pun harus bisa dimusnahkan gitu ya. Nah, teman-teman, player berbeda dengan enemy ya. Kalau enemy yang sekali tembak meledak, sedangkan player ini harus 3 kali dia terkena tembak baru game over gitu.
Nah, di sini akan kita tambahkan sebuah indikator health power dari si player tersebut. Nah, itu bisa kita tambahkan sprite-nya terlebih dahulu, teman-teman. Ada di bagian sini namanya adalah player bar gitu ya. Defaultnya adalah strong. Seperti ini. Dan kita lihat di bagian kostumnya. Di sini namanya kita ganti jangan strong ya, tapi player player HB. Nah, player HB yang pertama di sini adalah strong. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang injured. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang weak, lemah. Lalu kita tambah lagi yang game over atau dead. Sehingga ada tipe health barnya di sini ketika masih utuh nyawanya, terkena tembak satu kali, terkena tembak dua kali, dan ini terkena tembak akhirnya game over juga gitu. Nah, defaultnya adalah yang ini tentunya. Nah, sekarang teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa um, health barnya dalam keadaan terpilih ya. Seperti ini. Nah, kita ingin membuat sebuah variabel yang menyimpan nilai kekuatan player kita, yaitu 3 pada awalnya. Oke, langsung saja kita buat variabelnya, variabel, lalu kita buat variabel baru bernama player HP atau health power. Oke. Nah, lalu teman-teman, di sini di bagian when flag click, kita ingin memberi nilai awal variabel tersebut, yaitu set player HP atau health power adalah 3. Itu ya. Karena 3 maka kostumnya kita pilih yang masih hijau. Berarti looks switch custom to strong. Nah, sekarang kita ingin agar ketika si player terkena tembak, dia juga akan menimbulkan efek ledakan gitu ya. Sehingga kita pastikan dulu di bagian sprite player, lalu kita tambahkan lagi event flag click di sini ya teman-teman. Lalu forever ya selalu seperti itu polanya. Yang berikutnya di sini kita tambahkan if touching enemy gitu ya. Nah, player akan tertembak ketika menyentuh enemy laser. Dan ketika menyentuh enemy laser, player pun harus mengisi laser exposition ya di sini. Laser exposition, laser position itu didapatkan dari posisi exposition, exposition dan Y position. Lalu dia akan memanggil start clone. Create a clone yaitu untuk explosion ya. Nah, seharusnya sekarang ketika enemy tertembak, enemy pun bisa mengeluarkan efek ledakan gitu ya. Mari kita coba. Oh, belum ya. Oke, jika tadi teman-teman saksikan bahwa ledakannya itu posisinya salah ya. Coba kita ulang lagi ya teman-teman. Kenanya di player tapi ledaknya
ada di sana gitu ya. Nah, itu dikarenakan kita ada kesalahan di sini ya teman-teman. Harusnya kan bukan laser X tapi adalah X X explosion ya. Jadi yang ingin dipanggil kan explosion ya, bukan lasernya. Nah, jadi kita ganti X explosion dan Y explosion. Oke, kita coba lagi. Nah, itu ya. Oke, sekarang sudah berjalan seperti yang diinginkan. Nah, selain itu teman-teman, ya, kita pun selain mengatur keadaan ketika player terkena enemy laser, kita pun harus mengatur bagian enemy lasernya ketika menyentuh player. Ya, jadi di bagian sini, di bagian laser, teman-teman di sini ya bisa lihat ada if touching edge. Kita juga harus tambahkan if touching player. Di bagian sini if, nah touching player seperti itu ya. Apa yang dilakukan ketika menyentuh player? Kita ingin agar player health power sini ya ada player health power ini itu kita kurangi nilainya. Berarti kita set player health power kita kurangi dengan 1. Seperti itu. Nah, proses pengurangan nilai pada variabel head power juga harus terimplikasi kepada bergantinya head power bar di sini ya. Nah, oleh karena itu kita akan memanggil broadcast di sini teman-teman. Nah, broadcast itu adanya di mana ya? Di event ya. Nah, ini broadcast message. Kita buat message baru namanya set player HP ya. Oke. Nah, set player HP tersebut akan men-trigger akan akan didengar oleh sprite ini ya, sprite player HP. Nah, lalu laser ini pun ketika sudah berhasil menembak player, dia harus dimusnahkan ya. Namun sebelum dimusnahkan, ada baiknya kita kasih delay dulu ya agar tidak uh, agar terjadi animasi gitu ya. Kita beri delay lalu kita musnahkan. Delay discount. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Nah, sekarang tinggal mengset ini ya perubahan dari player head power. Jadi pastikan sekarang beralih ke sprite head power sini. Ketika player head power menerima broadcast sini ya, when I receive set player head power, maka yang dilakukan adalah memeriksa if ya jika kondisi head powernya berapa gitu ya, maka yang dipanggil adalah kostum yang mana kayak gitu kan ya. Sehingga di sini di bagian operator kita harus melakukan seperti ini. Ini adalah 3
Lalu yang dicek adalah health power-nya. Nah, kita duplicate untuk yang kedua dan kita duplicate juga untuk yang ke satu. Oke, dan kita set juga untuk yang 0. Ya. Nah, ini tinggal kita set kostum sesuai dengan kostumnya. Switch kostum kalau masih 3 itu berarti strong. Kalau tinggal 2 itu berarti injured. Kalau tinggal 1 itu berarti lemah atau weak. Nah, kalau 0 itu adalah dead. Oke. Nah, kalau sudah 0 berarti variabel di sini kita punya variabel bernama is game over ya. Berarti kita set is game over yaitu sama dengan 1. Nah, lalu kalau sudah game over, kita tidak membutuhkan lagi other script-nya. Jadi kita tidak membutuhkan lagi script yang lain. Berarti kita bisa stop di sini atau script ini sprite. Nah, ini teman-teman di bagian sini ya ada yang sesuatu yang kurang tepat di sini ya. Seharusnya kita tidak menggunakan set tetapi menggunakan change. Ya berarti di sini nah ini kita gunakan -1. Jadi bukan menggunakan set player HP tetapi change player HP. Karena kalau set itu membuatnya menjadi -1 tapi yang diinginkan tuh bukan membuatnya menjadi -1 tapi mengurangi dengan 1. Harusnya menggunakan change. Coba lagi. Nah itu ya sekali tembak. Dua. Gitu ya. Tapi kita di sini masih bisa bergerak. Nah, agar agar player ini tidak bergerak gitu ya, kita bisa tambahkan di bagian player sini teman-teman, di bagian sini ya perintah if um, oh, ini di sini maaf, di sini input saya if player hard power variable. Nah, kita bisa tambahkan stop atau skip in sprite. Oke, coba kita jalankan lagi. Satu. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan backdrop game over saja. Ya, ini sudah tidak bisa dijalankan. Nah, tinggal kita tambahkan backdrop game over. Kita tambah dari sini, teman-teman. Cari backdrop game over-nya. Hmm, ini. Nah, karena kita menggunakan dua buah backdrop, maka backdrop yang pertama ini harus kita inisialisasi.
Nah, inisialisasi di mana ya? Di player di, di sini juga boleh. Nah, di sini ya. Kita tambahkan di sini looks switch backdrop. Pertama adalah Galaxy. Nah, ketika dijalankan selalu menggunakan backdrop defaultnya yaitu Galaxy. Namun ketika sudah game over di bagian sini ya teman-teman. Ketika player HP-nya 0, kita bisa switch backdrop to light gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan kembali. Satu, dua, tiga. Nah, itu ya. Game over. Nah, tinggal teman-teman hias aja tulisan game over dan sebagainya. Oke, teman-teman itu ya video kita yang kedua ini menutup dari tutorial pembuatan aplikasi game Star Wars. Ya, cukup panjang tutorialnya, tapi harapannya dengan tutorial yang cukup detail ini teman-teman bisa semakin paham cara penggunaan variabel, list, dan lain sebagainya. Karena sini sangat banyak sekali ya kita menggunakan variabel dan teknik-tekniknya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.